Ini adalah materi HTML dasar. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar atau masih baru dalam belajar HTML, bisa menyimak video ini. Tapi untuk teman-teman yang belum paham apa itu HTML, saya tidak menjelaskannya di sini. Bisa lihat saja di channel lain. Cari saja WPU atau Web Programming Unpas. Cari saja di playlistnya HTML dasar. Nah, yang ini lihat saja videonya di situ, penjelasannya cukup lengkap. Oke, yang pertama yang kita butuhkan yaitu browser, kemudian text editor. Ini saya pakai Visual Studio Code, atau jika pengen yang enteng ya, misal RAM-nya kecil, itu bisa pakai Sublime Text. Kita buat nama filenya. Nah, nama filenya ekstensinya harus HTML. Jadi ujungnya harus HTML. Jika kalian menggunakan Visual Studio Code, tulis tanda seru kemudian tab. Akan muncul tag-tag dasar pada HTML. Kemudian coba buka di browser. Pertama akan tampil kosong seperti ini. Namun sudah ada judulnya yaitu dokumen, karena di codingan kita tadi sudah dikasih judul dokumen. Nah, yang perlu difahami, apapun yang tampil di atas ini, baik judul maupun icon ini, itu bisa kita atur di dalam tag head ini. Ini ya, jadi dalam HTML itu ada pembuka dan penutup seperti ini. Setiap tag pembuka dan menutup dimasukkan dalam kurung siku. Nah, untuk tag penutup ada garis miringnya seperti ini. Jadi yang pertama seperti ini, ada HTML pembuka dan HTML penutup. Di dalam HTML ada head. Sama juga ada pembuka dan penutupnya. Nah, apapun yang tampil di atas ini, baik judul maupun icon, itu ada di dalam tag head ini. Untuk membuat judul ada title, ada pembuka dan penutupnya. Nah, di dalam title ini kita tulis judulnya. Coba kita save, kemudian buka browsernya dan kita reload, maka judulnya akan ganti. Nah, sekarang kita coba ganti iconnya. Nah, untuk membuat icon itu ada di dalam link. Silahkan tulis link, kemudian tab, akan jadi seperti ini. Nah, untuk membuat icon, relnya ini kita kasih icon. Kemudian href-nya diisi linknya. Ini saya sudah ambil link gambar dari website saya. Setelah di save kita reload, maka akan ganti iconnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tampilan di sini? Kita kembali ke text editornya. Nah, setelah head ada body. Sebelumnya ini kita ganti dulu space-nya ya. Kita ganti jadi 2 supaya lebih enak, nggak terlalu jauh. Nah, apapun yang kita tulis di dalam body ini nanti akan tampil di halamannya, di halaman browsernya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba membuat heading. Jadi hurufnya gede gitu ya. Caranya masukkan di dalam H1. Nah, otomatis jadi gede seperti ini. Kemudian membuat paragraf. Caranya masukkan dalam P, tag P seperti ini. Kita juga bisa membuat hurufnya jadi tebal. Caranya masukkan di dalam tag B. Kemudian kita simpan dan browsernya kita reload. Nah, otomatis jadi besar.
Maksudnya jadi tebal seperti ini. Nah, sekarang tag B seperti ini banyak digunakan juga untuk selain membuat huruf besar. Jadi saat ini bisa juga atau banyak juga yang menggantinya dengan strong. Coba kita ganti, di dalam penutupnya juga diganti strong, maka hasilnya juga sama. Sekarang kita buat tulisannya miring. Caranya dimasukkan di dalam tag I. Maka tulisannya akan jadi miring seperti ini. Sama dengan B, I ini juga sering digunakan selain membuat huruf miring. Biasanya digunakan untuk membuat icon. Nah, kebanyakan I ini diganti EM. Nah, kita coba. Hasilnya juga sama. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih. Mau pakai I atau EM, pakai B atau pakai strong, hasilnya juga sama. Dan itu nggak masalah. Nah, sekarang kita membuat tulisan yang ada garis bawahnya. Caranya harus dimasukkan dalam tag U. Nah, sekalian kita membuat baris baru. Caranya di dalam HTML kita membuat tag BR. Itu untuk membuat baris baru pada HTML. Nah, kita save kemudian kita reload. Nah, maka akan seperti ini. Jadi U untuk membuat garis miring dan BR ini untuk membuat baris baru. Nah, kalau BR kita buang, coba kita save, kemudian lihat lagi, maka akan jadi sebaris. Nggak ada di baris baru, walaupun di codingannya kita sudah membuat baris baru atau ditulis di bawahnya gitu. Nah, kenapa tulisan garis bawah ini berada di bawah tulisan ini paragraf dan seterusnya? Padahal nggak kita kasih BR di situ. Nah, itu karena tulisan ini paragraf dan seterusnya itu dimasukkan dalam tag P. Itu otomatis sudah membuat baris baru. Kemudian yang terakhir nih, ini kalau kita buka di HP, itu tulisannya akan sangat kecil seperti ini. Kita kan pengennya baik di komputer maupun HP itu sama-sama ya, sama gedenya sama. Nah, itu caranya di dalam head kita buat tag meta. Nah, untuk meta dan link itu nggak ada pembuka dan penutupnya ya. Kemudian kita tulis, oh salah ya, kita tulis name, nilainya viewport, kemudian konten yang isinya seperti ini. Nah, ini kalau kita buka di HP maka tulisannya akan normal, nggak kekecilan. Nah, mungkin cukup itu dulu ya. Nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang CSS. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan di komentar.